Bismillahirrahmanirrahim. Surya Paloh sangat setuju dengan bisnis jualan jamu. Jika Allah yang dituju, maka surga bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak kan jawabannya lebih banyak. Biar ganjil, biar Allah suka. Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Biwairim walhamdulillah wa kaifa haluka ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah, di hari Jumat hari ini yang cerah sebagaimana biasa Allah mempertemukan kita kembali dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalaupun misalkan ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan kembali, Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana kita hari ini. Tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah hingga yaumil kiamat. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, duduk aja di sini. Ini lama loh, Abi lama. Duduk di sini. Baik, hari ini Ustaz bawa Muhammad Faiz Fadlan, namanya Muhammad. Nabi kita yang mudah-mudahan dengan nama itu Allah hadirkan keberkahan dengan nama tersebut, dan memang jarang ikut, tapi hari ini ikut kesini, mudah-mudahan bisa nyimak seperti teman-teman dalam halaqah ini. Baik, hari ini Ustaz akan berkisah tentang seorang Zunnurain. Kira-kira siapa itu? Zunnurain itu panggilannya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Siapa namanya? Itu yang menyebutnya Afia. Barakallahu fiik untuk Ananda Afia. Ya, Zunnurain ini adalah panggilan untuk seorang Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Umar Al-Faruq. Beliau ini adalah seorang sahabat, seorang manusia yang mendapatkan keberkahan atau anugerah terbesar yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain, yaitu menjadi menantu dari dua anak Rasul dari kenabian. Dari zaman dahulu, zaman Nabi Adam, nggak pernah ada, menurut para riwayat kisah, tidak pernah ada orang yang mendapatkan anugerah itu, menikahi dua anak Nabi. Nah, hari ini kita akan berkisah tentang Utsman bin Affan, yang beliau ini sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah sudah terlihat kedermawanannya. Orangnya senang berbagi, kemudian berbudi pekerti luhur.
orangnya tuh pemalu. Siapa di sini yang pemalu? Nah, orangnya pemalu. Dan banyak disenangi oleh orang lain. Ketika beliau pada suatu hari mendapati dirinya didahului oleh seseorang, di mana waktu itu ada Utbah bin Abu Lahab, itu menikahi istrinya Nabi, bukan istrinya, anaknya Nabi. Namanya itu adalah, di sini mundur ke belakang. Nah, duduk di sini. Nah, Utbah ini menikahi Ruqayyah, anaknya Nabi. Pada waktu itu Utsman ini merasa istilahnya ketikung kalau bahasa orang sekarang. Tahu ketikung? Enggak. Biasanya kalau orang anak laki-laki sering nonton balapan motor tuh ditikung, tuh dilewati. Jadi yang tadi di depan atau teman-teman dari rumah ke sini, pas ada mobil kok lambat banget, kita lagi cepet-cepet nih, kita nyalip, disalip lah, itu namanya ditikung. Nah, Utsman ini merasa disalip oleh Utbah untuk menikahi Ruqayyah. Maka dalam keadaan Utsman ini hatinya, aduh, saya nggak dapat keluhuran budi pekerti Ruqayyah dan keluarganya, karena Nabi ini terkenal dengan belum. Ini masih di zaman jahiliyah, belum masuk Islam. Utsmannya. Nah, akhirnya ketika mendapatkan itu pulang ke rumah dan ketemu dengan bibinya, yaitu Sunda. Bibinya ini bilang ingin nenangin Utsman yang sedang bahasanya patah hati. Kata bibinya ini, Utsman, mau aku kasih tahu nggak? Ada orang yang sekarang ini sudah diutus untuk mengajarkan ilah dan meninggalkan berhala-berhala. Dan jika engkau bertemu dengannya, maka ikutilah. Pasti kamu akan mendapatkan ketenangan. Itu yang dikatakan oleh bibinya. Karena bibinya melihat Utsman ini raut wajahnya muram setelah datang ke rumah itu. Maka Utsman ini akhirnya keluar, mencoba memikirkan apa yang disampaikan oleh bibinya. Ketika sedang keluar, bertemulah Utsman ini dengan Abu Bakar. Maka Utsman ini menyampaikan apa yang disampaikan bibinya kepada Abu Bakar. Dan kata Abu Bakar, apa yang disampaikan oleh bibimu itu benar. Bahwa itu sudah terrealisasi. Ada orang yang mengajarkan kita untuk tidak menyembah berhala. Bayangkan, patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kita bisa membedakan mana Tuhan. Akhirnya kata Abu Bakar, kata Utsman, siapakah orang tersebut? Kata Abu Bakar, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu kata Utsman, yang bergelar Al-Amin itu kan Rasul itu digelarnya Al-Amin, ya, artinya dipercaya. Kata Abu Bakar, benar. Oh, sudikah kiranya engkau menemaniku kepadanya? Kata Abu Bakar, baik, tentu saja. Maka akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu, mereka menuju ke tempat Rasul. Baru sampai ke depannya Rasul,
Rasul sudah tahu, karena Rasul udah dapat kabar dari malaikat, maka langsung berucap, kata Rasul, penuhilah panggilan Tuhanmu, wahai Uthman, karena api ini adalah Rasul yang diutus untukmu dan untuk umat umumnya. Nah, ketika Utsman mendengar kata-kata ini, belum aja ngomong nih, Utsman belum ngomong, tapi sudah mendengarkan kalimat yang kata Utsman ini sudah menenangkan hatinya. Yang tadinya bergejolak, ketika pulang dari luar ketemu ibunya bergejolak, ini ketemu dengan Rasul, hatinya menjadi tenang, adem, ayem. Maka seketika itu juga Utsman langsung berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islamlah Utsman. Maka ketika Utsman masuk Islam ini sebuah berita yang menggembirakan buat umat manusia, buat kaum muslimin pada waktu itu, karena masih sedikit. Dan Utsman ini termasuk dari sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun masuk Islam, yang masuk Islamnya duluan. Nah, ketika Utsman ini masuk Islam, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi itu baru sedikit. Dan dari kaum Quraisy, dari Bani Hashim, itu belum ada yang begitu membenci atau mengusir Rasul selain satu pamannya, Abu Lahab. Di sini nggak ada yang nggak asing dengan Abu Lahab, karena semuanya sudah hafal surat Al-Lahab. Ada yang tidak hafal di sini? Jadi dari keluarga Rasul belum ada yang menunjukkan permusuhannya kecuali satu, Abu Lahab, yang ia sudah menjadi mertua dari anaknya, Ruqayyah. Ketika Allah menurunkan firman surat Al-Lahab dan sampai kepada keluarga Utbah, maka Abu Lahab ini semakin membenci Rasulullah SAW, hingga Abu Lahab beserta istrinya itu menginginkan Utbah, anaknya, untuk mentalak Ruqayyah, anaknya Rasul. Maka Utbah ini dengan alibi atau emang niatnya pengen membalaskan dendam orang tuanya, maka ditalaklah Ruqayyah, dicerai. Nah, seketika itu maka terputuslah hubungan antara mertua dan menantu, antara Abu Lahab dengan Rasul. Dan pada saat itu ada yang berbahagia. Kira-kira siapa yang berbahagia? Barakallahu fiik, Utsman berbahagia mendengar Ruqayyah sudah tidak lagi bersama Utbah. Maka kucruk, gak pakai nunggu lama, Utsman datang ke tempat Rasul dan mengabarkan ingin melamar Ruqayyah. Maka Rasulullah SAW bersama istrinya, siapa istrinya? Barakallahu fiik, Khadijah, menyiapkan Ruqayyah untuk dilamar oleh Utsman. Maka pada saat itu akhirnya Utsman dan Ruqayyah ini menikah. Bukan meninggal ya, menikah. Menikah, sama-sama ya. Ya, itu sedikit. Menikah, bukan meninggal. Menikah, kemudian sampai ada bait syair dari orang-orang, pasangan terbaik yang dilihat oleh manusia itu adalah Ruqayyah beserta suaminya Utsman. Karena Utsman ini ganteng, teman-teman. Jauh, Ustaz ganteng, tapi Ustaz jauh, ya, lebih ganteng. Ruqayyah cantik kan teman-teman, tapi lebih cantik.
daripada nenek-nenek ya. Iya kan, nenek-nenek mah udah tua. Jadi emang orang-orang tahunya Ruqayyah itu cantik, Utsman ganteng, dan keduanya bersatu, maka sampai ada tadi pasangan terbaik yang dilihat manusia adalah Ruqayyah dan suaminya. Nah, ketika sudah menikah teman-teman, maka mulai muncul ada rongrongan nih, rongrongan dari kaum kafir. Dicaci, dimaki, diganggu, itu menjadi hal yang didapatkan oleh pasangan ini. Sehingga Utsman karena ingin menyelamatkan keimanannya, izin sama Rasul, pengen hijrah. Maka kata Rasul, ya deh hijrah. Hijrah kemana? Ke Habasyah. Jadi ini adalah hijrah pertama teman-teman. Hijrah pertama yang dilakukan itu adalah Utsman bersama Ruqayyah ke Habasyah. Makanya kata Rasul, sesungguhnya Utsman dan Ruqayyah ini adalah, sebenarnya Utsman adalah orang pertama yang membawa hijrah keluarganya setelah Nabi Lut. Itu yang disampaikan Rasul. Jadi Utsman itu berhijrah karena pengen bawa keluarganya, menyelamatkan apa tadi? Keimanan. Maka ketika membiarkan Utsman ini pergi, Rasulullah berdoa, semoga Allah menyertai Utsman dan Ruqayyah ketika perjalanan itu. Dan semoga apa yang dilakukan mereka Allah berkahi. Didoakan sama Rasul. Akhirnya mereka berdua hijrah ke Habasyah. Berdoa. Baik. Hijrah ke Habasyah, dan di sana ternyata kerinduan Ruqayyah, Utsman kepada Rasul gak bisa terbendung. Setiap hari ingat, kangen. Sehingga walaupun sudah hijrah ke Habasyah di tempat yang aman, kekangenan kerinduan mereka tidak bisa menahan mereka lama-lama di sana. Akhirnya mereka pun balik lagi ke Mekah. Udah di Habasyah tenang, nggak diganggu sama kaum Quraisy. Mereka kangen sama Rasul. Hingga akhirnya mereka pun pulang kembali ke Mekah. Hingga akhirnya nanti baru setelah Rasul hijrah ke Madinah ikut serta. Nah, teman-teman, Utsman ini selalu ikut perang. Laki-laki di zaman Rasul harus ikut perang, dan Utsman itu selalu ikut perang, kecuali satu. Beliau tidak ikut perang di perang Badar. Di perang Badar pengen ikut, cuman Ruqayyah sakit. Rasul akhirnya membolehkan Utsman ini tidak ikut. Hingga ketika Rasul pulang dari perang Badar, Ruqayyah sudah Allah panggil. Dan Rasul begitu sedih dengan kepulangan putrinya Ruqayyah. Untuk menghibur Utsman yang sedang bersedih, berduka cita, ditinggal oleh istrinya yang begitu berbakti, maka Rasul menganggap Utsman ini sebagai orang yang ikut perang. Karena emang pengen perang tadi, cuman gak bisa karena uzurnya saat ini, uzur saat ini. Maka Rasul tuh Utsman dianggap ikut perang, jadi dapat ghanimah perang. Perang Badar itu ghanimahnya banyak. Utsman dapat bagian karena dia dianggap ikut perang. Selain itu, Rasul menghibur bukan cuma dengan ghanimah. Rasul nawarin satu lagi anaknya, yaitu siapa? Ummu Kulsum. Betul. Akhirnya Rasul menghibur Utsman dengan ghanimah perang Badar dan memberikan satu lagi anaknya, Ummu Kulsum. Hingga akhirnya mereka pun menjadi keluarga kembali. Yang itu membuat Utsman menjadi bahagia setelah ditinggal oleh Ruqayyah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ketika akan perang Tabuk. Perang Tabuk ini perjalanan jauh. Karena umat Islam pada waktu itu perangnya melewati tempat-tempat yang tidak dekat. Kalau main bola tuh namanya sedang tandang. Tandang tuh ke tempat musuh, ya, ke tempat musuh, yang akhirnya Rasul itu harus punya dana besar. Harus selain dana besar, juga Rasul itu butuh tentara yang banyak. Namun karena keuangan itu tidak begitu banyak, akhirnya para sahabat yang pengen banget ikut serta perang sama Rasul ke Tabuk itu banyak yang ditolak, sehingga mereka pun akhirnya pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sedih karena mereka ingin berjihad untuk mendapatkan syahid bersama Rasulullah untuk menolong agama Allah. Dan karena kurangnya ini, makanya Rasul tuh berkhutbah, bukan berkhutbah, namanya naik ke atas mimbar. Kata Rasul, para sahabat, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala besar dari Allah, silakan berinfak untuk pendanaan. Kalau sekarang bahasanya mungkin donasi, ya, untuk pendanaan peperangan ke Tabuk. Maka pada saat Rasulullah berkata, Utsman itu langsung berdiri. Ya Rasulullah, aku siapkan 100 unta beserta pelana dan penutupnya untuk keperluan itu. Maka Utsman ini udah niat sedekahin 100 unta. Rasul turun dari mimbarnya. Jadi mimbarnya kalau laki-laki tahu ada khutbah tuh ada mimbar, ada tangga, ya, tangga. Nah, turun satu tangga, Rasul masih menyampaikan untuk yang lain. Yang kedua, Utsman berdiri lagi. Kata Utsman, ya Rasulullah, aku siapkan, aku infakkan 100 ekor unta yang kedua untuk kebutuhan kaum muslimin. Maka udah 200 tuh. 200 ekor unta. Rasul turun satu tangga masih menyampaikan itu, dan Utsman berdiri lagi yang ketiga. Kata Utsman, aku siapkan, aku infakkan 100 ekor unta ketiga untuk keperluan tersebut. Maka Rasulullah SAW begitu bahagia ketika mendapati Utsman melakukan hal tersebut, sehingga Rasul berkata, tidaklah merugi apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Tidaklah merugi apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Tidaklah merugi apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Maka Utsman pun segera pulang dan membawa apa yang tadi beliau sampaikan, 300 ekor unta, ditambah bawa 1000 dinar emas. Ini saking kayaknya Utsman, teman-teman. Maka ketika datang ke hadapan Rasul, Rasul pegang 1000 dinar emas itu. Misalkan ini, maka ini dibulak-balik sama Rasul, tangan kanan kiri. Sambil Rasul itu berkata, semoga Allah mengampuni wahai Utsman atas apa yang engkau rahasiakan dan engkau tampakkan, dan semoga Allah membalas setiap apa yang kau lakukan setelahnya. Jadi Rasul doain tuh uang 1000 dinar itu untuk Utsman bin Affan. Maka akhirnya itulah yang membuat
Utsman ini menjadi orang yang benar-benar Allah berkahi karena doa Rasul itu makbul. Hingga pada saat kekhalifahan dari Abu Bakar berpindah kepada Al-Faruq. Kan kata setelah Rasul ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Al-Faruq. Siapa Al-Faruq? Umar bin Khattab. Maka ketika di zaman Umar ini ada satu hari di mana itu namanya hari itu cuacanya benar-benar kering kerontang. Hewan-hewan itu binasa karena saking gak ada airnya. Tumbuhan-tumbuhan juga tidak ada air. Makanya para pengikut atau masyarakat pada itu datang ke tempat Umar. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, langit sudah tidak menurunkan airnya dan bumi sudah tidak menumbuhkan pepohonan. Apa yang kau lakukan dengan ini? Maka kata Umar, teman-teman, Umar melihat wajah masyarakat ini dengan sebentar ya. Mohon saja kucingnya. Berani nggak dengan kucing? Shh. Baik. Ini kucingnya akan berantem nih. Kalau yang ini nggak bakalan nih. Sebentar di sini ya. Baik, karena tidak akan kondusif kalau kayak barusan. Baik, jadi kita kembali setelah pertikaian. Ini kita sedang ngobrolin perang. Ternyata ada yang perang juga di sini ya. Kucing itu kalau ketemu gitu tuh, apa namanya, selalu ingin menjadi yang terbaik. Ya, kita nggak tahu bahasa kucing. Cuman kalau lihat kucing berantem itu pasti berisik sekali. Semoga teman-teman kalau ketemu bukan berantem ya, tapi saling doain. Ketemu teman itu saling doain. Sebagaimana di sini di hari Jumat ini doanya waktunya mustajab untuk saling mendoakan. Baik, sudah sampai mana tadi? Oke, sampai di Al-Faruq ya. Tadi datang ke Al-Faruq. Wahai Amirul Mukminin, langit sudah tidak menurunkan lagi airnya. Bumi sudah tidak menumbuhkan tanaman. Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Maka kata Sayyidina Umar sambil melihat wajah mereka yang mana, duduk di sini, duduk ini, duduk, tidak boleh berdiri, minumnya, duduk, halo. Nah, gitu, boleh. Baik, maaf ya iklannya banyak. Baik, jadi kata Umar, bersabarlah. Semoga Allah membantu dan menghilangkan kesusahan kalian sebelum sore itu berlalu. Maka teman-teman, sebelum siang berlalu, baru mau masuk sore itu, mereka mendapatkan kabar bahwa kafilah Utsman bin Affan akan kembali dari Syam, dari perdagangan. Maka mereka berbahagia dengan kabar tersebut. Karena Utsman bin Affan ini adalah saudagar kaya yang hobinya atau kerjanya jualan. Dan dari Syam itu akan kembali setelah berjualan. Dan katanya akan baru sampai di
Kota Mekah itu pagi-pagi selepas sholat subuh. Nah, maka ketika setelah sholat subuh, saudagar-saudagar penjual itu langsung berhamburan dan menyerbu tempat kediaman Utsman bin Affan. 1000 ekor unta yang di atasnya ada gandum, kemudian ada minyak, ada kismis dan perlengkapan lainnya itu berhenti, menderung itu berhenti di depan tempatnya Utsman. Dan ketika para pembantunya itu memindahkan, maka para saudagar atau penjual di kota Madinah, ini di Madinah ya. Madinah ini berkata, "Wahai Abu Amr," berarti Abu Amr itu berarti Utsman punya anak namanya Amr. "Wahai Abu Amr, juallah kepada kami semua ini." Maka kata Utsman, "Oh, dengan senang hati. Berapa keuntungan yang akan kau berikan untukku?" Ini namanya negosiasi, teman-teman. Negosiasi. Kata Utsman, "Berapa keuntungan yang akan kau berikan kepadaku?" Kata pedagang ini, 1 atau 2 dirham. Kata Utsman, "Ada yang lebih tinggi?" Akhirnya mereka pun menaikkan lagi menjadi lebih tinggi dari itu. Utsman berkata lagi, "Adakah yang lebih tinggi lagi dari ini?" Mereka pun akhirnya menaikkan. Ini namanya negosiasi, dinaikin. Sampai kata Utsman, "Ada yang lebih tinggi, ada yang mau menawar lebih tinggi lagi?" Sampai kata mereka berkata, "Wahai Utsman, di Madinah ini kamilah para pedagangnya, dan kami lebih dulu datang kepadamu. Maka siapa lagi yang bisa menawar lebih tinggi dari kami?" Kata mereka. Maka kata kata Utsman, "Kalau begitu Allah memberikan 10 dirham dari setiap 1 dirham. Dan aku tidak menginginkan dinar, dirham dari manusia. Aku hanya ingin pahala dari Allah." Maka yang tadinya jual beli, teman-teman, ini yang disebut dengan jual beli dengan Allah. Kalau akhirnya kata Utsman, aku jadikan Allah sebagai saksi, aku infakkan semua kafilah 1000 ekor unta ini untuk keperluan kaum muslimin, dan itu hanya kuharapkan pahala darinya. Maka tidak jadi jual beli, teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan yang kata Umar tadi, semoga Allah menghadirkan bantuan atas suasana yang didapatkan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Maka ini menjadi bagian daripada doa Umar. Nah, akhirnya baik, Ustaz sudah diingatkan untuk panjang. Baik, dan di sisi penutup, teman-teman, ini ketika berpindah ke zaman Al-Faruq, pindah ke zaman Utsman, maka di zaman Utsman ini kehidupan kaum muslimin semuanya makmur dan tidak ada yang kekurangan. Itu adalah kehidupan yang serba makmur, karena tadi sudah diawali dengan doa Nabi kepada Utsman karena sering berderma, dan sampai akhirnya pada saat makmur itu ada orang-orang durjana yang dia sifatnya hasad. Tahu hasad? Hasad itu gak suka dengan kebahagiaan orang lain. Maka pada saat itu muncullah gerombolan yang membenci Utsman, hingga akhirnya ingin menghabisi Utsman. 40 malam Utsman dikepung di rumahnya.
oleh gerombolan ini, yang akhirnya sampai air yang mengalir ke rumahnya juga ditutup. Itu dari sumur rumah yang dulu padahal dibeli sama Utsman dari orang Yahudi untuk kaum muslimin. Itu sampai ditutup. Dan mereka memang menginginkan kematian untuk Utsman karena saking bencinya. Hingga akhirnya muncullah 700 sahabat beserta anak-anaknya yang siap membela Utsman daripada kelompok Durjana tadi. Namun apa kata Utsman, teman-teman? Kata Utsman, demi Allah yang aku memiliki hak atasnya, mohon untuk tidak mengadu atau namanya untuk membantu dia dalam bertikai. Nah, Utsman ini nggak pingin yang 700 orang ini yang siap membela ada pertumpahan darah. Kata beliau, saya lebih baik melayang daripada harus Ya, silakan. Daripada melihat pertumpahan darah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hingga kata beliau, biarlah lihat takdir Allah untukku. Dan beliau sampaikan kepada hamba sayanya, barang siapa di antara kalian yang meletakkan senjatanya untuk tidak membelaku, maka dia merdeka. Karena para hamba saya pengen bantu juga. Cuma kata Utsman, saking beliau Amirul Mukminin pada waktu itu, pengen masyarakatnya tuh adem, ayem, ada yang benci kagak usah dilawan. Maka kata beliau, barang siapa yang melepaskan senjatanya, maka dia boleh merdeka. Orang ini hamba saya tuh yang untuk merdeka tuh menjadi harapannya, tapi ini diberikan. Nah, teman-temanku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum subuh, beliau lagi tidur nih. Sebelum subuh beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar. Ada yang mau? Nah, sebelum sholat subuh, Utsman bermimpi ketemu Rasul bersama Abu Bakar dan Umar. Kata Rasul, Utsman, mari berbukalah bersama kami malam ini. Utsman, mari berbukalah bersama kami malam ini. Teman-teman, nggak bisa sembarang mimpi sama Rasul, nggak bisa sembarang. Maka Utsman ini meyakini pada hari itu dia akan mati. Setelah terbangun dan saat subuh, yakin bahwa ini adalah sudah saatnya berjumpa karena Rasul sudah ngajak. Maka beliau ketika saat subuh minta kepada orang-orang di sekitarnya, tolong kasihkan saya kain yang panjang. Saya tidak mau nanti ketika ajal saya sama para pemberontak itu dibunuh, auratnya terbuka. Dan pada saat itu Utsman sedang puasa, teman-teman. Ini adalah di hari Jumat. 18 hari setelah bulan Dzulhijjah, beliau akhirnya benar-benar kembali ke rahmatullah alaihi. Di hari itu yang mana berpulang setelah bermimpi bersama Rasulullah SAW. Dan kebahagiaan untuk kaum muslimin adalah bahwa di antara orang-orang yang menumpahkan atau mengakibatkan Utsman ini meninggal, itu adalah tidak ada satupun seorang sahabat Rasulullah dan anak-anaknya, kecuali satu orang yang ia ikut di awal untuk merencanakannya, tapi akhirnya ia tobat dan menyesal. Itu adalah kebahagiaan kaum muslimin pada waktu itu ketika Utsman bin Affan meninggal. Baik, itu kisahnya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, di mana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan karena waktunya tadi sudah diingatkan, alhamdulillah, jazakillahu khairan, Ustazah sudah diingatkan. Karena memang kalau kita harus
selalu saling mengingatkan. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.